Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillah alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka Thalibul Ilmi. Tentunya ini adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut senantiasa kita syukuri. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke halaman 21. Silakan yang ada kitabnya buka halaman 21. Ya, yaitu wa qauluhu wa amrun wa yu'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa amrun wa qauluhu, dan perkataan musannif Ibnu Hisham rahimahullah, wa amrun, dan perintah, wa yu'rafu, dan diketahui itu perintah, itu fi'il amr, bidalalatihi, dengan penunjukan itu fi'il amr, ala talab, kepada tuntutan, ma'aqabulihi, dengan bisa menerimanya itu fi'il amr, ya al-mukhatabah, ya mukhatabah. Qala Asy'ari rahimahullah, hadzal qismu ats-tsani, ini adalah bagian kedua, min aqsamil fi'li, dari pembagian fi'il. Wa qauluhu, dan perkataannya wa amrun, amr, ma'tufun ala qaulihi, diatofkan kepada perkataannya madin. Karena sebelumnya kan kita Ibnu Hisham mengatakan wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin, madin wa yu'rafu bi ta'nis as-sakinah wa amrun wa bina'uhu, dan seterusnya. Nah, amrun itu atof kepada madin, ya. Jadi fi'il yang kedua adalah fi'il amr. Wal ma'tuf 'alal marfu, dan ma'tuf kepada yang marfu, marfu'un maka marfu. Karena amrun atofnya kepada madin yang itu adalah marfu karena menjadi badal ba'd min kul dari kata salah satu, maka amrun menjadi rofa kembali karena dia ma'tuf kepada rofa, maka dia rofa. Wa takdir, dan takdirnya wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin madin wa amrun. Nah, gitu. Kita udah bahas madin itu badal ba'd min kul dari salasah, ya. Yang mana salasah atau mubdal minhunya marfu, maka madinnya juga marfu. Ya, alamat rafa'nya dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha asikol. Domah yang ditakdirkan ada pada iya yang dibuang, dia disukunkan atau dibuang karena liltiqoi sakinain. Jadi dhammatun muqaddaratun mana'a min dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i al-mahdhufah mana'a min duhuriha iltiqoi sakinain. Jadi domah yang ditakdirkan pada iya yang dibuang, ya, tidak bisa muncul harokatnya karena bertemunya dua sukun. Ya, wa amrun, dan amr. Wa fi'lul amri, dan fi'il amr, lahu memiliki alamatani, dua tanda, mutalazimatani, yang lazim atau yang senantiasa ada pada fi'il amr. Yang pertama, dalalatu sighatihi, penunjukan sighahnya fi'il amr, ala talabil fi'li, atas tuntutan mengerjakan. Yang kedua, qabuluhu, dia bisa menerima ya al-mukhatabah, ya mukhatabah. Jadi ciri utama fi'il amr yang tidak akan pernah terlepas daripadanya dua. Satu, menunjukkan perintah. Dua, menerima ya muannas mukhatabah. Apabila ada kata yang tidak menerima salah satu daripada dua ini, maka dia bukan fi'il amr. Contoh, dia menunjukkan kata perintah tetapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka dia bukan fi'il amr, tapi disebut isim fi'il amr. Soh maknanya uskut, tapi dia tidak bisa menerima ya muannas, ya mukhatabah. Atau dia bisa menerima ya mukhatabah tetapi tidak menunjukkan kepada perintah, maka namanya fi'il mudhari. Taktubina,
Kamu perempuan menulis. Dia menerima ya mukhotobah, taktubina. Ya-nya itu ya mukhotobah. Tapi tidak menunjukkan makna perintah. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Nahu contoh, ati' taatilah engkau, abaka bapak engkau. Fa'ati, maka kata ati fi'lu amrin adalah fi'il amr. Lidalalatihi, karena penunjukannya ala talabi ta'ah, atas tuntutan atau perintah taat. Wali annahu, dan karena kata ati yakbalu bisa menerima ya al mukhotobah, ya mukhotobah. Fatakul, kamu katakan ya nujala ati'i abaka. Ya nujala ati'i abaka. Kata ati'i asalnya adalah ati'. Nah, kemudian kemasukan ya mukhotobah karena yang diperintahkannya adalah perempuan, maka menjadi ati'i abaka. Maka kata ati' itu adalah fil amr karena dia menerima ya mukhotobah dan juga menunjukkan kepada makna perintah. Nah, fa'indalat, jika menunjukkan al-kalimat itu kata ala tolab, atas tuntutan atau perintah, walam takbal, tetapi tidak menerima ya al-mukhotobah, ya mukhotobah. Nahu contoh, soh, ya, idza takallama ghairuka, apabila orang selain engkau berbicara, ya, lam takun fi'la amrin, maka soh itu bukan fi'il amr, ya, dia menunjukkan perintah. Soh artinya soh, uskut, ya, itu. Balhia, tetapi kata soh, kalimat soh, ismu fi'li amrin adalah isim fi'il amr. Yang disebut isim fi'il amr itu dia isim karena menerima ciri isim yaitu tanwin. Tetapi maknanya adalah fi'il amr, perintah. Nah, itu namanya isim fi'il amr. Nanti ada juga isim fi'il madhi, ada juga isim fi'il mudhari. Isim fi'il madhi seperti hayhata, maknanya ba'uda. Ada isim fi'il mudhari ya seperti uffin, ay atadajjar, dan seterusnya. Wa in qabilat ya'ul mukhotobah, wa in qabilat ya'ul mukhotobah, atau wa in qabilat ya'al mukhotobah, dan jika kata tersebut menerima ya mukhotobah, walam tadulla ala talab, tetapi tidak menunjukkan kepada perintah, lam takun fi'la amrin, maka itu bukan fi'il amr. Bal, tetapi dia adalah fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari. Nahu contoh, anti ya Hindu tuhadzibina al-atfala, wahai Hindu tuhadzibina, engkau mendidik al-atfal, anak-anak. Nah, itu namanya fi'il amr. Wa qauluhu, dan perkataannya beliau Ibnu Hisham rahimahullah, wa bina'uhu, dan mabninya fil amr ala sukun adalah di atas sukun. Kadrib, seperti kata idrib. Illal mu'tala, kecuali fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat, alif, wawu, atau ya. Fa'ala hadfi akhirihi, maka mabninya adalah dengan hadfi, membuang akhirihi, akhirnya, yaitu huruf ilatnya. Tagzu, seperti kata ugzu, wakhsha, warmi. Wa nahwa, dan semisal kuma wa kumu wa kumi, fa'ala hadfi nuni, maka dia mabni dengan membuang nun. Qala Syarih rahimahullah, dzakara, menyebutkan Ibnu Hisham rahimahullah, anna fi'lal amri, bahwa fi'il amr, kal madhi, sebagaimana fi'il madhi, lahu thalathu halatin, dia memiliki 3 kondisi. Min haitsul i'rabu, dari sisi i'rab. Al-ula, yang pertama, kondisi yang pertama, al-bina, dia mabni ala sukun, di atas sukun. Wadzalika, hal tersebut, idza kana, apabila fiilnya sahih al akhir, adalah sahih al akhir, huruf akhirnya sahih, yaitu bukan huruf ilat, alif wawu ya. Ya, seperti yajlisu, yadribu. Ya, itu adalah sahihul akhir karena huruf akhirnya bukan huruf ilat. Walam yattasil, dan tidak bersambung bihi, dengan fiil tersebut, syai'un, sesuatu pun, yaitu tidak bersambung dengan alif isnain, wawul jamaah, atau ya muannas mukhatabah. Nahu contoh, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris, fokuslah ala ma yanfa'uka, kepada apa yang bisa bermanfaat bagimu. Ihris itu fi'lu amrin mabniun ala sukun. Kenapa? Karena dia huruf akhirnya bukan huruf ilat, dan juga tidak bertemu dengan sesuatu apapun di akhirnya, yaitu tidak bertemu dengan alif itsnain, tidak bertemu dengan wawu jamaah, dan tidak bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Awit tasalat, atau bersambung bihi, dengan fiil amr itu nunul inas, nun muannas. Nahu utsrukna al-jidala, ay antunna. Sama utsrukna fi'lu amrin mabniun ala as-sukun. Ya, jadi intinya mabninya fiil amr adalah jazmnya mudhari. Ya, maka mabninya amr mengikuti jazmnya mudhari. Ihris sama dengan lam yahris. Lam yahris itu kan jazm sukun. Maka ketika amr dia adalah mabni sukun.
Roma yarmi, lam yarmi. Maka lam yarmi fi'lun mudhari'un majzum bilam wa alamat jazmi hatfu harfi illah. Alamat jazmnya membawa huruf illah. Ketika amrnya sama, mabni membawa huruf illah, irmi. Kalau yaf'aluna, kemudian lam yaf'alu, dia fi'il mudhari' majzum dan alamat jazmnya membuang nun karena af'alul khamsah. Maka ketika amrnya sama, ya. If'alu berarti fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun, mabni dengan membuang huruf nun. Jadi mabninya amr itu mengikuti jazmnya mudhari'. Ya, paham ya? Asalnya keadaan kedua albina ala hadfi harfil illah, mabni dengan membuang huruf illat. Wadzalika hal tersebut idza kana apabila si fiilnya mu'talal akhir adalah mu'tal akhir bil wawi dengan huruf wawu. Nahu contoh ud'u ilallahi bil hikmah. Ud'u fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah, mabni dengan membuang huruf illat. Awil alif atau dengan alif nahu taharra as-sidqa fi matakul. Taharra fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah. Asalnya taharra. Awil ya atau ya nahu contoh ahdi ila aqrib uqor fu'ala'i uqrabaiki, ya. Ahdi ila uqrabaiki atau ahdi ila uqrabaika, kan ahdi ya. Ahdi, berikanlah hadiah kepada saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu. Fad'u fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah wa huwa al-wawu wa tsani wal alif wa tsalits al-ya. Al-tsalits yang ketiga, al-bina ala hadfin nun, mabni dengan membuang huruf nun. Wa dzalika hal tersebut idza apabila ittasalat bersambung bihi dengan fi'il aliful itsnain, satu alif itsnain. Nahwu akrima duyufakuma. Akrima fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Awawul jamaah atau wawu jamaah. Nahwu tasaddaqu 'alal fuqara. Aw yaul mukhatabah atau ya mukhatabah. Nahwu ahsini al-hijaba. Fa akrima, maka kata akrima fi'lu amrin adalah fi'il amr mabniun ala hadfin nun, mabni dengan membuang huruf nun. Wal alif fa'ilun, alifnya fa'il, wa kadza ma ba'dahu, begitu juga contoh setelahnya. Wa baqiya, dan tersisa halatun rabi'atun, keadaan keempat, lam yadhkurha, yang tidak disebutkan al-musannifu oleh musannif. Wa hiya adalah al-bina 'alal fathi, mabni di atas fathah. Wa dzalika hal tersebut idza tasalat apabila bersambung bihi dengan fi'il nunu taukid, nun taukid. Nahwu contoh ashiranna ikhwanaka bil ma'ruf. Fa ashira fi'lu amrin mabniun 'alal fathi. Wa nunu taukid harfun mabniun 'alal fathi, harf mabni di atas fathah la mahala lahu. Nah, itu adalah fi'il amr. Setelah ini kita masuk ke pembahasan perbedaan ulama terkait dengan ini kata-kata ini apakah termasuk fi'il amr atau bukan. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Sampai sini paham? Paham, Tom? Insyaallah, Ustaz. Waduh, 17 orang. Pada kemana ini? Qauluhu, perkataan musannif, wa minhu, dan diantara fi'il amr halumma adalah kata halumma fi lughati tamim, dalam lughat tamim. Wa hati, dan hati, wa ta'ala, dan ta'ala fil ashah, menurut pendapat yang paling sahih. Qala Asy'ari rahimahullah, hadza fihi, ini di dalamnya bayanu, ada penjelasan, bayanu anna hadhil kalimati as-salasa, bahwa kata yang tiga ini mukhtalifun atau mukhtalafun, diperselisihkan fiha, di dalamnya. Jadi halumma, hati, ta'ala itu adalah tiga kata yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia fi'il amr atau bukan. Hal hiya fi'lu amrin, apakah itu fi'il amr, aw ismu fi'li amrin, atau isim fi'il amr. Fa amma halumma, maka adapun halumma, falaha ma'nayan, dia memiliki dua makna. Satu bima'na akbil, bermakna akbil, kemari, memanggil. Nahu contoh halumma ila halaqatil ilmi. Halumma, ayo mari ke sini, ila halaqatil ilmi, kepada menuju halaqah ilmu. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, ay aqbilu, datang ke sini, datang.
Yang kedua bima'na ahdir, hadirlah. Nahu halumma zamilaka. Datangkan ke sini temanmu. Ay ahdirhu. Qala ta'ala qul halumma syuhada'akum. Ay ahdir syuhada'akum. Ay ahdiru syuhada'akum. Datangkanlah ke sini. Ya, penolong-penolong kalian. Wahiyya dan halumma fi'lu amrin adalah fi'il amr ala lughati tamim menurut lughat tamim. Lidalalatiha ala talab karena dia bisa menerima karena dia menunjukkan kepada perintah, wa qabuliha dan dia bisa menerima ya al mukhatabah ya mukhatabah, wa talhaquha dan dia diikuti ad-dhamair al-barizah oleh domir-domir bariz bihasabi man hiya musnadatun ilaih sesuai dengan orang hiya yang ia adalah musnadatun disandarkan ilaih kepada orang tersebut. Fatakul engkau katakan halumma ya Salih wa halummi ya Aisyah wa halumma ya Muhammadani wa halummu ya Aliyun wa ya Hindatu hal mumna bifakil idgham dengan dipisahkan idgham wa sukuni lam dan sukunkan lamnya hal mumna. Ya, kenapa ya? Karena huruf keduanya sukun yang sukun yang terus menerus. Oleh karenanya harus dipecah idghamnya. Jadi hal mumna. Wa amma indal hijaziyin, adapun menurut ulama Hijaz atau orang Hijaz, yaitu Al-Quran turun dengan lughah Hijaz, fatalzamu maka mengharuskan tariqatun wahidatun, metode satu, fala talhaquha ad-dhamair, dia tidak diiringi atau tidak ditempeli oleh dhamir. Fataqul engkau katakan halumma ya Salihu wa halumma ya Aisyatu wa halumma ya Muhammadani wa halumma ya Aliyun wa halumma ya Hindatu. Wa bilughatihim dan dengan bahasa mereka Hijaz, ja'a tanzil, turunlah Al-Quran. Qala ta'ala Allah berfirman wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Harusnya kan halummu karena kan li ikhwanihim. Wa qala ta'ala qul halumma syuhada'akum. Harusnya halummu. Wahia dan halumma indahum di sisi ulama Hijaz atau bukan ulama Hijaz, orang Hijaz, ismu fi'li amrin adalah isim fi'il amr, la fi'lu amrin, bukan fi'il amr. Li'annaha karena halumma wa in kanat dalatan 'ala talab, sekalipun dia menunjukkan makna perintah, lakinnaha tetapi dia la taqbalu ya al-mukhatabah, tidak bisa menerima ya mukhatabah. Yaitu menurut lughah Hijaz. Baik. Wa amma hati wa ta'ala, adapun hati wa ta'al, ya. Ini nunnya hilang ya. Di situ juga sama. Harusnya fa'indahuma. Fa'indahuma. Nunnya dikasih satu lagi. Fa'indahuma. Maka di sisi keduanya yaitu Tamim dan Hijaz. Atau betul-betul afwan, betul. Fa'addahuma. Afwan, bukan fa'indahuma, betul. Fa'addahuma. Jama'atun. Fa'addahuma. Maka dimasukkan keduanya yaitu hati dan ta'ala jama'atun oleh sekelompok orang minan nahwiyin dari ulama nahwu fi asma'il af'al ke dalam isim fi'il. Wal ashah dan pendapat yang paling sahih annahuma bahwa keduanya fi'la amrin adalah fi'il amr lidalalatihima ala talab karena keduanya menunjukkan kepada makna perintah wa qabulihima ya al mukhatabah dan keduanya bisa menerima ya mukhatabah. Nahu contoh ya Fatimatu hati al mushafa ya Aisyatu ta'alai. Nah bedanya kalau hati kasroh senantiasa, kalau ta'ala fathah senantiasa, jadi ta'alai hati. Wahati dan kata hati mulazimun senantiasa lil kasri daiman kasroh illa idza kana, kecuali apabila li jama'atil mudzakkarin untuk jamaah atau kelompok laki-laki, fa innahu maka sesungguhnya ia bil yudham didomahkan ya untuk hati, berarti hatu ya. Taqul engkau katakan ya Khalidu hatil kitaba wa ya Hafsatu hati al kitaba wa ya Muhammadani aw ya Hindani hatiya al kitaba wa ya Hindatu hatina al kitaba. Kullu dzalika bikasri ta', semuanya dengan dikasrohkan ta'nya, hati-hati. Wa taqul kamu katakan ya Muhammadun hatu ya kutubakum bi dhammih dengan didomahkan. Qala ta'ala Allah berfirman qul hatu burhanakum. Fahati maka kata hati fi'lu amrin adalah fi'il amr mabniun ala hadfil ya, mabni dengan membuang huruf ya, asalnya hati ada ya-nya. Wahatu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun, mabni dengan membuang huruf nun, wal wawu fa'il dan wawunya adalah fa'il.
Wa amma ta'ala, adapun ta'ala, fahuwa maftuhul akhir, adalah difatahkan akhirnya, fi jami'i ahwalihi, di semua keadaannya, min ghairi istisna'in, tanpa terkecuali. Taqul, kamu katakan, ta'ala ya Muhammadu. Ta'ala fi'lu amrin mabniun ala hadfil alif. Dia fi'il amr mabni dengan membuang alif. Asalnya ta'ala berarti. Wa taqul, kamu katakan, ta'ala ya Rabi'atu, wa ta'ala ya Muhammadani, wa ta'alau ya Muhammaduna, wa ta'alaina ya Hindatu, kullu dzalika bi fathil lam. Semuanya dengan difatahkan lamnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul ta'alau atslu. Katakanlah ta'alau, kemari atslu, saya akan membacakan. Fata'alau, maka kata ta'alau fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun, mabni dengan membuang huruf nun. Litisalihi, karena bersambungnya ia, biwawil jamaah, dengan wawu jamaah. Wal wawu dan wawu fa'ilun adalah fa'il. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fata'alaina umatti'kunna. Fata'alaina fi'lu amrin mabniun ala sukun, mabni di atas sukun, litisalihi binunil idnas, karena dia bersambung dengan nun inas. Wa nunul inas fa'il, dan nun inas adalah fa'ilnya. Hei, sampai sini tadi ditanyakan? Ustaz, mohon diulangi untuk ta'ala itu asal katanya apa Ustaz? Kok tadi kayak membuang nun. Alan berarti Ustaz ya? Allah Ustaz. Ya, fi'il amr itu mabninya ada 3. Bisa sukun, bisa membuang huruf illat, bisa membuang huruf nun. Ya. Nah, kalau dianya ta'ala, ya, di awal kan, nih, sebelumnya. Jadi kalau ta'ala ya Hindu, maka dia fi'il amr mabni ala hadfi harfil illah, mabni dengan membuang huruf illah. Karena dia disamakan dengan fi'il yang ada huruf illatnya, kayak imshi fi'il amr mabni ala hadfi harfil illah. Nah, ketika dia bersanding dengan domir yang jama', yaitu wawu jamaah atau alif itsnain, maka dia mabninya membawa huruf nun. Ya, ta'alau berarti dia fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Gitu. Sebagaimana doroba idribu, maka idribu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Karena tadi kaidahnya mabninya fi'il amr mengikuti jazmnya fi'il mudhari. Begitu. Wallahu a'lam. Paham kira-kira? Naikkan lagi. Suara saya kedengaran ini? Kedengaran Ustaz. Baik. Ada yang nanyain dulu? Maaf Ustaz, kalau hatina itu mabni atas apa Ustaz? Mabni ala sukun. Huruf akhirnya kan iya kan? Iyanya sukun. Maka dia mabni ala sukun. Ada yang ditanyakan lagi? Ustaz, berarti ini yang benarnya isim fi'il amr ya Ustaz semuanya atau? Yang pertama saja. Yang pertama terjadi perbedaan antara lughah Bani Tamim dengan Bani Hijaz. Kalau Bani Tamim terkait dengan halumma, dia itu fil amr. Kalau menurut lughah Hijaz dan Al-Qur'an turun dengan lughah Hijaz, dia itu adalah isim fil amr. Sedangkan hati dan ta'ala menurut pendapat yang sahih, paling sahih, dan ini adalah jamaahirul ulama atau jamaahirun nahwiyin, itu adalah fi'il amr. Karena dia tadi memenuhi syarat fi'il amr. 1, menunjukkan perintah. 2, menerima ya mu'annas mukhatabah. Itu perbedaannya. Wallahu a'lam. Paham kira-kira? Insyaallah Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Kalau nggak ada lagi yang tanya, kita lanjut ke fi'il mudhari.
Ya, bismillah. Qauluhu perkataan musannif Ibnu Hisham rahimahullah, wa mudhari'un dan mudhari' wa yu'rafu dan diketahui bilam dengan huruf lam. Jangan dimainin, simpan di kamar aja itu mah. Wa yu'rafu dan diketahui bilam dengan lam, wa iftitahuhu dan diawali itu mudhari' biharfin dengan huruf min hurufi dari huruf na'aitu. Ya, kalau kita kan biasanya anita atau anaitu. Nahu contoh nakumu wa akumu wa yakumu wa takumu. Qala Syari rahimahullah, hadzal qismu ats-tsalits, ini adalah bagian ketiga min aqsamil fi'li dari pembagian fi'il. Wa huwa al-fi'lul mudhari adalah fi'il mudhari. Wa qawlu dan perkataan mudhari wa mudhari'un ma'tufun ala qawlihi, ma'tuf kepada perkataannya madin kama taqaddam sebagaimana yang sudah dijelaskan. Wal fi'lul mudhari dan fi'il mudhari kalimatun adalah kata tadullu ala hadatsin yang menunjukkan kepada peristiwa, wa zamanin dan waktu, salihin yang bisa digunakan atau yang menunjukkan lil hal untuk waktu sekarang, wal istiqbal dan akan datang. Nahu contoh yafhamu al-mujiddu ad-darsa atau yafhamu al-majiddu ad-darsa. Ya, al-majid memahami pelajaran, atau al-mujid bisa ya orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh itu yafhamu memahami ad-darsa pelajaran. Fa yafhamu maka yafhamu kalimatun adalah kata tadullu ala ma'nan menunjukkan kepada makna, wa huwa al-fahm yaitu adalah faham. Ya, menunjukkan kepada peristiwa atau sesuatu yang bermakna faham, pemahaman. Wa ala zamanin solihin dan menunjukkan kepada waktu solihin yang bisa digunakan atau menunjukkan lil hal untuk sekarang, wal istiqbal dan akan datang. Baik. Pencet. Ya. Halaman fayafhamu maka kata yafhamu kalimatun adalah kata tadullu ala ma'nan menunjukkan kepada makna, wa huwal fahm itu pemahaman. Wa ala zamanin sholihin dan menunjukkan kepada waktu sholihin yang menunjukkan atau bisa digunakan lil hal untuk waktu sekarang, wal istiqbal dan akan datang. Wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari' lahu memiliki alamatun wahidatun, satu alamat. Nah, di dalam catatan kakinya hadza alamat zakara Ibnu Hisham rahimahullah. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan Ibnu Hisham rahimahullah. Wa inna ma iktasara 'alaiha dan beliau mencukupkan atas tanda itu, li'annaha karena tanda itu asyharu awamilihi adalah amil yang paling masyhur dari fi'il mudhari' itu lam. Wa min anfa'i alamatihi dan termasuk tanda mudhari' yang paling bermanfaat. Wa mimma yumayyizu bihil mudhari' dan termasuk apa yang membedakan dengannya fi'il mudhari' dukhulu harfi tanfis adalah masuknya huruf tanfis yaitu sin dan saufa, ay al-istiqbal yaitu menunjukkan masa akan datang. Ka saufa seperti kata saufa, nahu saufa azuruka insyaallah. Saufa azuruka insyaallah. Wa kadza dukhulu lam, begitu juga kemasukan lam, aula at-taliba au ala atau huruf la at-talabiyataini yaitu lam dan la talabi ya. Wa sayati insyaallah fi i'rabil fi'il dan akan datang insyaallah dalam i'rab fi'il. Sebentar. Ya. Wahya dan tanda fil mudhari itu sihhatu dukhuli lam adalah
bisa dikemasukan lam alaihi atasnya, nahu lam aksir biwajibi, aku tidak berleha-leha atau aku tidak apa bahasanya, mengabaikan biwajibi, kewajibanku. Wa qaulu, dan perkataan musannif, waftitahuhu, dan pembukanya mudhari bi harfin minan na itu, dengan huruf dari kata na itu, hadza, hal ini, fi, di dalamnya, bayanu, ada penjelasan, annal mudhari'a, bahwa fi'il mudhari' yabda'u, memulai, bi ahadi hadil ahruf al-arba'ati, dengan salah satu daripada 4 huruf ini. Walaisal maksudu, dan bukan yang dimaksud, anna hadhihi alamatun thaniyatun lil mudhari', adalah tanda kedua bagi fi'il mudhari', bukan. Ini mah adalah kata atau huruf yang menjadi pembuka yang ada di awal daripada fi'il mudhari', ya, bukan tanda. Lianna hadhil ahrufa, karena huruf-huruf ini tujadu, terdapat fil fi'lil madhi, dalam fi'il madhi. Fayakunu qawluhu, maka adanya perkataan musannif, iftitahuhu mubtada'un, adalah mubtada, wa biharfin, dan dengan harf, khabaruhu, adalah khabarnya. Wa ma'na na'aitu, dan makna na'aitu ba'udtu, artinya ba'udtu, aku telah jauh. Walau abbara bi anaitu, kalau seandainya beliau mengungkapkannya dengan anaitu bimakna adraktu, lakana aula, maka lebih utama. Adraktu maknanya aku mendapati atau aku memahami. Wa syartu dukhuliha, dan syarat masuknya itu huruf alal mudhari', kepada mudhari', an takunal hamzatu, haruslah si hamzah, lil mutakallim, menunjukkan makna mutakallim. Ya. Nah, contoh akumu, kita katakan akumu, bi khilafi hamzati, berbeda dengan hamzah akroma. Walaisat lil mutakallim, maka dia bukan mutakallim, bal hiya li ta'diyah, tetapi hamzahnya untuk ta'diyah. Li ta'diyah, karena akroma itu fiil madi, ya, salah fiil madi sulasi mazid. Asalnya karuma ditambahin hamzah akroma. Karuma lazim, gak butuh objek. Ketika ditambahkan hamzah akroma, jadi butuh objek. Jadi dia hamzah li ta'diyah, hamzah yang menjadikan fiil menjadi muta'addi. Fal fi'lu, maka fiil itu madin, adalah fiil madi. Wa antakuna nunu, dan haruslah nun itu lil mutakallim, untuk mutakallim, wa ma'ahu ghairuhu, dan bersamanya orang lain, maksudnya kami, intinya gitu. Awil mu'azzim nafsah, atau menunjukkan satu orang yang mengagungkan dirinya, itu nun. Nahwu naqumu, bi khilafi nuni narjasa, berbeda dengan nun narjasa, karena narjasa fi'il madi, ya, wazan fa'lala. Fa innaha laysat bizaidah, maka itu bukan tambahan nunnya. Wala tadullu ala ma'nan fil mudhari', dan tidak menunjukkan kepada makna dalam mudhari'. Takul, kamu katakan narjasa Khalidun ad-dawa, ai ja'ala fi nirjasan, yaitu dia menjadikan di dalamnya nirjas. Wa huwa nabatun, dan nirjas itu nabatun, ya, tanaman, lahu raihatun zakiyah, yang memiliki bau yang zakiyah. Ya, zakiyah itu apa ya? Kurang enak. Wa antakunal ya'u lil ghaib, dan haruslah yaitu untuk menunjukkan kata ganti ketiga, nahu yakumu, bi khilafi ya'i yarna'u, berbeda dengan ya yarna'u. Ya, berbeda dengan fi'il yarna'u. Fa innaha, maka dia la tadulu alal ghaibah, tidak menunjukkan kepada kata ganti ketiga. Takul, kamu katakan yarna'tu asyaiba bil yuronna idza khadabtahu bil hanna, jika engkau menyemirnya dengan hanna, dengan henna. Wa antakuna at-ta'u, dan ta itu lil mukhatab, untuk mukhatab, nahu taqumu, bi khilafi ta'i ta'allama, berbeda dengan ta'nya ta'allama, fa innaha lil mutawa'ah, maka dia adalah untuk apa? Mutawa'ah. Mutawa'ah itu apa? Mutawa'ah itu di catatan kakinya qabulu atharil awal, menerima pengaruh dari yang pertama, fitsani, pada yang kedua, ma'at talaki, dengan adanya pertemuan, istiqaqan, secara istiqaq, kama fil mithal, sebagaimana dalam contoh bih. Apa contohnya? Taqul allamtu aliyan nahwa fata'allamahu, aku mengajarkan Ali nahwu fata'allamahu, sehingga dia menjadi belajar nahwu. Maka ta'allama itu adalah perbuatan kedua yang dipengaruhi oleh perbuatan pertama, allamtu, ya, yang mana ta'allama itu satu derivasi dengan allama. Nah, itu namanya lil mutawa'ah. Nah, berbeda dengan darabtuhu fata'allama, kata beliau. Falaisat at-ta'u lil mutawa'ah, maka ta dalam kata ta'allama bukan untuk mutawa'ah, li adami talaki al-fi'lain fil istiqaq, karena tidak adanya pertemuan keduanya secara derivasi, ya kan?
ta'allama dari kata alima, doroba dari kata doroba. Nggak satu akar kata. Beda dengan ta'allama dengan allama, dia satu akar kata dari kata alima. Ya, dia satu akar kata dengan alima. Fahadhihi kulluha, maka ini semua af'alun madhiyatun adalah fi'il madhi, wala ibrata biziyadah fi awwaliha, tidak dianggap adanya tambahan di awalnya lima taqaddam karena alasan yang sebelumnya. Itu bukan huruf tambahan, tapi dia huruf asli yang ada dalam fi'ilnya, atau dia adalah fi'il thulathi mazid, atau dia huruf asli. Wa qawluhu, dan perkataan musannif Ibnu Hisham, wa yudhammu awaluhu, dan didomahkan awalnya, in kana madhihi rubaiyan, apabila fi'il madinya 4. Ya, baik 4 itu adalah tambahan ataupun asli. Kayudahriju, seperti yudahriju, wa yukrimu, wa yuftahu, dan difatahkan fi ghairihi, di selain yang 4 madinya. Kayadribu wa yastakhriju, artinya yang madinya 3, 5, 6, maka ketika mudhari'nya fathah. Sedangkan yang madinya 4, baik dia mujarrad ataupun mazid, ketika mudhari' huruf awalnya adalah dhammah. I'lam, ketahuilah, annal fi'la, bahwa fi'il al-mudhari'a mudhari' fihi, di dalamnya bahsani, ada 2 pembahasan. Yang pertama, bahsun fi awalihi, pembahasan di awalnya. Wa hadza bahsun sarfiyun, ini adalah pembahasan sorof. Yang kedua, bahsun fi akhirihi, pembahasan di akhirnya. Wa hadza bahsun i'rabiyun, ini pembahasan i'rab. Amal awal, adapun yang pertama, fa innal fi'lal mudhari'a, maka sesungguhnya fi'il mudhari' yushkalu, disakalkan, awaluhu, awalnya, bil dhammati, dengan dhamma, au bil fathati, atau dengan fathah. Fayushkalu bil dhammah, dan disakalkan dhammah, idza kana madhihi rubaiyan, apabila fi'il madhinya 4, terdiri dari 4 huruf. Ya, baik 4 hurufnya mujarrad ataupun mazid. Nahu, contoh arsala yursilu. Kenapa huruf pertamanya yu didomahkan? Karena arsala 4 huruf madinya. Wa qad mathala al-muallif, dan muallif telah mencontohkan bimitsalain, dengan 2 contoh. Wa huma, keduanya, yudahriju wa yukrimu. Libayani annahu la farqa, karena libayani, karena penjelasan, annahu, bahwasanya, la farqa, tidak ada perbedaan, baina an yakuna rubai yu, antara rubainya sahihal huruf, huruf akhirnya sahih, misal yudahriju, misal yudahriju, fa inna madi yahu, maka madinya dahraja, ya, wa hurufahu asliyat, wa hurufuhu asliyatun, dan huruf semuanya dahraja asli. Aw mazidan, atau mazid, misal yukrimu, fa inna madiyahu akrama, ya, wal hamzatu zaidatun, dan hamzanya zaidah, lianna aslahu, karena asalnya karuma. Intinya, pokoknya kalau madinya 4 huruf, baik madinya itu mujarrad ataupun mazid, kalau dia 4 huruf, ketika mudhari' huruf awalnya dhammah. Selesai, ya. Wa yushkalu, dan disakalkan bil fathati, dengan fathah, in kana madhihi, jika fi'il madinya aqalla minal arba'ah, kurang dari 4. Wa huwa thulathiyah, itu 3. Misal contoh, alima, ya'lamu, ya, bukan yu. Au aktsara minha, atau lebih banyak dari 4. Kalau khumasi seperti 5. Nahu, contoh, in talaqa yantaliqu. Wa sudasi, atau seperti 6. Nahu istakhraja yastakhriju. Wa hadza, dan ini, idza kana mabniyan lil ma'lum, apabila dibangun berdasarkan kalimat yang aktif. Fa in kana mabniyan lil majhul, jika dibangun berdasarkan kalimat pasif, dumma awaluhu, maka didomahkan awalnya, kama sayati, sebagaimana yang akan datang insyaallah fi naibil fa'il, dalam pembahasan naibul fa'il. Kemudian qauluhu, perkataannya musannif, wa yusakkanu, dan disukunkan, akhiruhu, akhirnya mudhari', ma'anuni niswah, dengan nun niswah, atau ketika bertemu dengan nun niswah. Nahu yatarabasna, wa illa an ya'funa, wa yuftahu ma'anuni taukid, dan difatahkan dengan nun taukid, al-mubasyarati, yang bertemu langsung dengan fi'il mudhari', lafdhan wa taqdiran, baik secara lafadznya maupun secara takdirnya. Contoh, nahu layumbadzanna, itu nun taukid bertemu langsung dengan fi'il mudhari'. Jadi harus ada perkataan bertemu langsung. Karena kalau tidak bertemu langsung, beda lagi kasusnya. Jadi kalau bertemu dengan nun niswa diakhirkan, akhirnya disukunkan. Kalau bertemu dengan nun taukid akhirnya difathahkan. Wa yu'rabu, dan di'irabkan fi ma'ada dzalik, daripada selain itu. Nahu, contoh, yakumu zaidun wa la tattabi'anni latublawunna fa imma tarayinna wa la yasuddannaka
wala yasuddunaka. Ya, yaqumu maka fi'lun mudhari'un marfu alamat rafanya dhamma. Wala tattabi'anni fi'lun mudhari'un majzum bi harfi jazm la nahyi, alamat jazmnya membuang huruf nun. Latublawunna itu juga sama, fi'lun mudhari'un jazm karena kemasukan lam amr, alamat jazmnya membuang nun. Nun ini nun taukid ya. Fa imma tarayinna sama, fi'lun mudhari'un marfu. Ya, kalau nggak salah marfu, alamat rafanya apa? Alamat rafanya enggak, dia majzum, alamat rafanya membuang nun. Wala yasuddunaka. Dia sama, fi'il mudhari majzum, alamat jazmnya membuang nun. Ya. Karena yasuddunaka harusnya yasudda, kalau nunnya ketemu langsung ini kan domah, berarti ada yang dibuang itu wawunya. Hadzal mabhatsu atsani adalah pembahasan kedua fil fi'il mudhari, dalam fi'il mudhari, wa huwal bahtsu fi hukmihi al-i'rab, yaitu pembahasan dalam hukum i'rabnya. Fal fi'lul mudhari'u, maka fi'il mudhari' lahu halatan, dia punya dua kondisi. Halatu bina'in, kondisi mabni, wa halatu i'rabin, dan kondisi i'rab. Wa huwa, dan dia fi'il mudhari' yanfaridu, menyendiri anil madhi, dari madhi, wal amri, dan amr. Bidzalika, dengan hal tersebut. Apa itu? Kalau amr dan madi mabni, kalau mudhari dia bisa mabni, bisa mu'rab. Maka dia menyendiri dalam kondisi ini. Di annahuma, karena keduanya yaitu madi dan amr mulaziman lil bina, senantiasa mabni. Fayubna al mudhari'u, dan mudhari itu dimabnikan fi mas'alatain, dalam dua masalah saja. Berarti selainnya apa? Dia itu adalah mu'rab. Al-ula, yang pertama, antattasila, bersambung bihi dengan mudhari, nunul inath, nun muannas. Fayubna ala sukun, maka dia dimabnikan sukun. Nahu, contoh, al-ummahatu al-aqilatu yuhadzibna auladahunna. Fayuhadzibna, maka kata yuhadzibna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Fi'il mudhari' mabni di atas sukun. Wa nunul inath, dan nun inath dhamirun muttasilun mabniun ala fathi. Dhamir muttasil yang mabni di atas fathah. Fi mahalli raf'in, di tempatnya rafa, fa'ilun fa'il. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabasna. Maka yatarabasna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun litisalihi bin nuni niswah. Wa nunu niswah fa'ilun dhamirun barizun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli raf'in fa'il. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, illa an ya'funa. Faya'funa fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun fi mahalli nasbin bi an, di tempatnya nasab karena ada an yang dibuang. Wa nunul inath fa'il, dan nun inath an yang dibuang ya, ila an, afwan, binun dengan an. Wa nunul inath, dan nun inath fa'ilun fa'il. Jadi ya'funa itu wawunya bukan wawu jamaah ya, wawunya itu wawu fi'il dari kata afa ya'fu. Nah, paham ya? Nunnya nun inath. Jadi kan ya'fu, ya'fuwani, ya'funa, nah gitu. Sampai sini nanyain dulu nggak? Takut kepanjangan ini. Berarti Ustaz, maaf Ustaz, berarti ya'fu itu, ya'funa itu berarti waw itu waw asli ya? Iya, wawu fi'ilnya, bukan wawu jamaah atau wawu domir. Berarti karena dia masuk huruf an, maka dinasakh itu. Dibuang huruf nunnya. Iya. Cuman dia itu kan apa? Fi'il mudhari itu kalau bertemu dengan nun inath mabni sebenarnya. Jadi ya makanya fi'il mudhari mabniun ala sukun, mabni di atas sukun fi mahalli nasbin bi an, di tempatnya nasab karena ada huruf an. Wa nunul inath fa'il, dan nun inath itu adalah fa'il. Jadi semua fi'il mudhari ya, baik dalam keadaan jazm ataupun nasab, dia mabni. Paham gak kira-kira? Ini yang kadang suka bingung ya. Jadi contoh yadribna, kalau kemasukan jazm gimana? Tetap lam yadribna, karena dia mabni. An yadribna tetap. Jadi yadribna, kalau lam yadribna, mereka perempuan tidak memukul, maka yadribna fi'il mudhari mabni sukun fi mahalli jazm karena kemasukan jazm. An yadribna tetap mabni sukun fi mahalli nasbin, kemasukan an. Ya, ingat, karena
Karena fi'il mudhari kalau bertemu dengan nun inath mabni di semua keadaan. Ya. Paham tuh kira-kira? Ada yang ditanyakan lagi? Berarti kalau misalnya kalau nggak ada huruf an itu gimana Ustaz? Sama aja, ya'funa. Ya'funa sama aja ya? Ya, itu nunnya nun inath. Jadi nggak ada yang dibuang ini. Ya'funa. Nggak ada. Wawunya kan wawu fi'il, ya'fu. Kayak da'a yad'u. Nah itu. Ustaz, untuk non inas itu non perempuan gitu Ustaz. Maksudnya Iya, bagaimana? iya. Iya betul. Hunna. Ya, hunna. Nun yang menunjukkan perempuan. Hunna. Jamaah perempuan. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Berarti kayak contoh misalkan yadribna, an yadribna, lam yadribna itu semuanya mabni sukun tapi fi mahal gitu Ustaz. Semisal yadribna, an yadribna, lam yadribna, atau yakuna an sama lamnya itu yaitu mabni sukun gitu ya. Tapi Ya. maknanya berbeda gitu ta. Kalau lam yadribna, maka yadribna dia mabni atas sukun di tempatnya jazm karena kemasukan lam jazm. Kalau an yadribna mabni sukun di tempatnya nasab karena kemasukan an huruf nasab. Hai, kira-kira. Paham ya? Ada lagi yang tanyakan? Kalau nggak ada, lanjut ya. Atsaniyatu yang kedua, antatasila. Jadi maksud yang kedua itu apa? Mabni fi'il mudhari yang kedua. Fi'il mudhari kan mabni ada dua keadaan. Yang pertama ketika bertemu dengan nun inath. Yang kedua, antatasila apabila bersambung bihi dengan mudhari nunu taukid al-mubasyaratu. Ya, mubasyaratu sifat dari nun ya. Nunu fa'il dari tatasila. Nunu taukidi al-mubasyaratu ketika bertemu dengan nun taukid al-mubasyarah yang bertemu langsung dengan fi'il mudhari lafdhan wa taqdiran, baik secara lafaz ataupun secara takdiri. Wal mubasyaratu, dan yang bertemu langsung lafdhan secara lafaz ia adalah allati lam yafsil, yang tidak dipisah bainaha antara nun taukid wa bainal fi'li, dan antara fi'il fasilun pemisah malfuzun bihi yang diucapkan atau yang disebutkan. Wa qauluhu, dan perkataannya wa taqdiron ay lam yafsil, lam yufsal tidak dipisah bainan nuni antara nun wa bainal fi'il, dan antara fi'il fasilun muqaddarun pemisah yang dikira-kirakan ada. Wa dhabitu dzalik, dan aturan hal tersebut annahu bahwasanya idza kana al fi'lul mudhari'u apabila si fi'il mudhari' qabla dukhulin nuni sebelum kemasukan nun marfu'an bi dhammati itu dirofakan dengan dhammah. Fa nunu taukid, maka nun taukid mubasyarah, fa nunu taukid maka nun taukidnya adalah mubasyaratun langsung. Wal fi'lu ma'ha mabniun, dan fi'il bersamanya mabni. Wa idza kana al mudhari'u qabla dukhulin nuni, dan apabila mudhari'nya sebelum kemasukan nun taukid marfu'an bi thubutin nun dirofakan dengan tetapnya nun litisalihi bil alifil itsnain karena bersambungnya itu mudhari' dengan alif itsnain aw wawil jama'ah atau wawil jamaah aw ya'il mukhatabah atau ya mukhatabah fa nunu taukid, maka nun taukid ghairu mubasyaratin tidaklah langsung. Wal fi'lu ma'ha mu'rabun, maka fi'ilnya mu'rab. Paham? Paham nggak? Contoh. Ini harus ditulis. Contohnya Ustaz. Screen nih. Harus ditulis. Disorot udah sebetulnya ya. Ya. Kalau fi'il mudhari awalnya marfu'nya dhammah kayak yadribu. Yadribu kan ini dia rofa, alamat rofanya apa? Dhammah kan, ini dhammah. Ketika bertemu dengan nun taukid maka dia bertemunya langsung, maka mabni fathah. Jadinya gimana? Yadribanna. Yadribanna, maka fi'il mudhari mabni al-fathi karena fi'ilnya bertemu dengan nun taukid mubasyarah. Jadi nun taukid sama
Ba-nya bertemu langsung, nggak ada pemisah. Ini mabni. Tapi kalau mudoreknya marfu'nya adalah dengan subutun nun karena bertemu dengan alif itsnain, wawul jama' atau ya muannas mukhatabah, maka dia mu'rab ya, karena tidak bertemu dengan nun langsung. Contoh gini. Lam apa? La tadribunna. Pukullah kalian. Ya. Contohnya. Asalnya gini. Asalnya kan gini. La tadribu. Asalnya gini. La tadribu. La tadribu fi'il mudhari' majzum. Jazm karena ada lam amr. Alamat jazmnya membuang huruf nun. Karena dia termasuk af'alul khamsah. Kemudian kita masukkan nun taukid. Kita masukkan nun taukid. Maka la tadri asalnya gini, la tadri gini. Sukun la tadri. Asalnya la tadribun. Nah, nun taukid itu kan sama, nun taukid ini kan sama dengan gini. Titik nun sukun sama fathah. Nah, di sini kan sukun kan bertemu dengan sukunnya wawu. Iltiqau sakinain. Bertemu dua sukun. Karena bertemu dua sukun maka dibuang salah satunya, wawunya yang dibuang. Karena kenapa wawunya dibuang? Karena dia sudah ditunjukkan dengan adanya domah sebelumnya di huruf ba. Ketika dibuang wawunya maka menjadi lafadz ribu anna. Maka ini bukan mabni tapi fi'il mudhari' jazm kemasukan huruf lam, alamat jazmnya membuang huruf nun. Ya. Faham? Karena di sini antara nun dengan ba itu ada pemisah apa? Wawu sebenarnya. Cuman wawunya dibuang. Kenapa? Iltiqau sakinain. Faham, Tom? Ustadz, berarti yang fi'il mudhari yang domir mustatir ketemu nun taukid itu berarti yang mabni ya, Ustadz? Mabni fathah. Ya intinya yang marfu'nya dhammah. Paham ya? Paham nggak sampai sini? Unsur-unsur Ustaz. Paham? Ya, sampai sini dulu insyaallah. Minggu depan kita lanjutkan tentang masalah nun taukid, masih nun taukid. Ya. Ada yang tanya dulu nggak? Cukup. Berarti Ustaz, intinya Ustaz, kalau nun taukid itu ada yang khafifah, ada yang sakilah ya. Kalau dia sakilah berarti tatriban gitu ya. Kalau dia yang sakilah berarti tatribanna gitu ya. Iya. Dia itu sudah. Dan nanti intinya nun taukid itu dia tidak bisa masuk satu fil madi karena nun taukid itu menunjukkan makna akan datang karena dia penegas. Tidak mungkin penegas masuk kepada masa lampau. Penegas itu masuk kepada masa akan datang. Artinya nun taukid itu hanya masuk ke dalam fi'il amr atau fi'il mudhari' satu. Kalau nun taukid masuk ke dalam fi'il amr itu hukumnya boleh masuk, boleh enggak, terserah. Ya, contoh idribanna boleh, idrib juga boleh. Kapanpun boleh dimasukkan, terserah kebutuhan kita. Cuma nanti ada perincian dari sisi nun taukid itu yang bisa digunakan kebanyakan nun taukid sakilah. Sedangkan kalau nun taukid khafifah hanya bisa digunakan dalam konteks mukhatab idriban. Ya. Idriban atau anti idribin. Sedangkan untuk musanna atau jamak dia nggak bisa. Jadi nggak ada idriban, nggak ada. Harus taukid sakilah idriban atau idribun, nggak ada. Jadi harusnya idribunna. Nah, gitu.
Sedangkan kalau fi'il mudhari dia hanya dalam keadaan beberapa hal wajib ada nun taukid. Selain itu nggak boleh. Nun taukid masuk fi'il mudhari, yaitu ada 4 kondisi. 1, dia didahului oleh sumpah. Biasanya didahului sumpah. Kedua, fi'il mudhari yang dimasukin nun taukid itu fi'il mudhari bermakna mustakbal, bukan keadaan sekarang. 3, antara sumpah dengan fi'ilnya tidak ada pemisah. Yang kemudian yang keempat, itu saya lupa apa ya, ada 4 pokoknya. Jadi fi'ilnya bermakna akan datang, 2 didahului oleh qasam, 3 tidak ada pemisah antara qasam dengan fi'ilnya. Ya udah itu, maka wajib dikasih nun taukid. Kayak wallahi la adribanna, wajib itu dikasih nun taukid. Kalau enggak maka salah itu. Ya, jadi wallahi la adribanna Zaidan. Ada taukid wallahi, ada sumpah wallahi, kemudian ada lam taukidnya, afwan. 2 lam taukid. Nah, antara wallahi dengan lam taukid fiilnya itu enggak ada pemisah. Wallahi la adribanna, maka itu wajib dikasih nun taukid. Ya, Allahu a'lam. Paham, Tom? Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah, Ustaz. Untuk nun taukid itu masuknya ke sorof sebenarnya pembahasannya. Nanti di situ juga ada. Tapi kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim darasana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Terima kasih banyak Ustaz. wabarakatuh. Ustaz Raji ilmunya. Barakallahu fiik.